Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ronggo Bogoseto belum bisa menerima perlakuan buruk pada dirinya, hingga dia menghubungi seorang tokoh sakti. Siapakah yang dimaksud tokoh sakti itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Randu Wongso tertawa gelak-gelak. Disekanya keringat yang mengucuri dahinya. Yang satu ini lain, Ronggo. Dia mau ikut denganku ke sini dan sungguh luar biasa. Kau ada minat? Gila, aku kemari bukan untuk begituan. Kau akan menyesal, sobat. Yang satu ini benar-benar lain. Kentut, kau selalu memberikan sisa padaku. Sisa bukan sembarang sisa. Kau tahu, paling lama aku hanya memeram perempuan 2 hari. Tak lebih, tapi dia sudah 5 hari berada di sini. Sekilas Ronggo melirik ke balik tumpukan balok. Perempuan muda itu masih terbaring tanpa pakaian. Melihat keadaan tubuhnya yang bagus, memang Ronggo harus mengakui ucapan Randu tadi bahwa yang satu ini lain. Sobat, jangan memandang terlalu lama, nanti kau tergiur. Sekarang katakan, apa urusan pentingmu itu? Dengan singkat, Ronggo Bogoseto menuturkan apa yang telah dialami dia dan ayahnya di Jember. Tak lupa, dia memperlihatkan bibirnya yang luka akibat tamparan Lestari, lalu tangannya yang dibalut. Lalu, apa hubungan kejadian itu dengan kedatanganmu kemari? Bertanya Randu Wongso. Kita harus cari kedua orang itu. Hajar si pemuda dan sang dara itu urusanku. Ronggo tertawa gelak-gelak. Nyatanya, kau sendiri pun masih memiliki nafsu setan. Apakah gadis itu cantik sekali hingga kau ingin mencarinya? Cantik luar biasa. Tak pernah sebelumnya aku melihat gadis secantik itu. Ketika pedangku memutuskan kancing-kancing pakaiannya hingga dadanya tersingkap, mati rasanya aku ketika melihat dadanya putih dan kencang. Sifat kita tak jauh berbeda, sobat. Aku suka hal itu, ujar Randu Wongso pula. Kau tak usah khawatir, kita cari mereka sama-sama. Tapi habis berkata begitu, Randu kembangkan telapak tangan kirinya dan mengansurkannya kepada Ronggo. Tanpa banyak bicara, Ronggo keluarkan sebuah kantong kecil berisi uang dan berikan pada Randu Wongso. Kita pergi sekarang? Tanya Randu. Ronggo mengangguk. Aku berpakaian dulu. Tunggu di sini. Tapi, kau benar-benar tidak berhasrat terhadap perempuan itu. Urusanku lebih penting. Kita harus cepat. Cepat. Seperti waktu ini dikejar-kejar setan. Bersama Randu Wongso, kau pasti akan menemukan gadis itu. Kau sungguh tak mau? Urusan beginian kan tidak lama, Ronggo. Pemuda itu jadi bimbang. Dia melirik lagi ke balik tumpukan balok. Memandang tubuh perempuan yang gempal kencang itu, lambat laun terangsang juga nafsu Ronggo Bogoseto. Memang bukan satu hal baru dia melakukan hal seperti itu bersama-sama Randu Wongso.
Randu yang menculik, lalu mereka gagain bergantian. Randu tepuk-tepuk paha pemuda itu, lalu mendorongnya ke balik tumpukan balok. "Pergilah, aku akan menunggumu sampai selesai," bisik Randu Wongso. Akhirnya, sambil melangkah ke balik susunan balok, Onggo tanggalkan pakaiannya. Lestari berusaha mempercepat larinya. Namun, Randu Wongso cepat sekali gerakannya. Menyadari bahwa dia tak mungkin lepas jika terus lari, Lestari akhirnya berbalik dan menunggu dengan sikap siap menyerang. "Aha, akhirnya kami temui juga kau," kata Ronggo dengan napas memburu. Sementara Randu Wongso tegak tolak pinggang memandang tak berkedip pada gadis berbaju merah di hadapannya. "Apa maumu?" sentak Lestari. "Wah, Ronggo, gadismu ini galak sekali," kata Randu Wongso. "Brengsek, enak saja kau mengatakan aku gadisnya," semprot Lestari dengan mata melotot. "Ih, melotot manapun kau malah tambah cantik," ujar Randu Wongso semakin menggoda. Diam-diam, dia sudah terpikat pula pada kecantikan gadis ini dan otak kotornya mulai bekerja. Tangannya diulurkan hendak menjamah tubuh Lestari. "Berani kau menyentuh tubuhku, akan kubunuh," mengancam Lestari seraya tangan kanannya bergerak ke pinggang di mana tersisip pedangnya. "Ah, mati di tanganmu pun aku senang," ujar Randu Wongso lalu tertawa gelak-gelak. "Mana pemuda keparat kawanmu itu?" bertanya Ronggo dengan nada garang. "Sebentar lagi dia datang. Kau akan dihajarnya seperti kemarin," kata-kata Lestari itu membuat wajah pucat Onggo Bogoseto sesaat jadi memerah. "Gadis cantik, aku dan sobatku ini tidak tega melihat kau melakukan perjalanan seorang diri. Jika terjadi apa-apa denganmu, kami rasanya tak tega berlepas tangan. Kami bersedia menemanimu, bahkan aku mau mendukungmu sampai kemanapun kau pergi." "Manusia edan, mulutmu kotor, kurang ajar," damprat Lestari. Randu Wongso kembali tertawa gelak-gelak dan kali ini sambil kedip-kedipkan matanya. Membuat Lestari tambah jijik melihatnya. Dengan cepat gadis ini putar tubuh. Kau mau kemana gadisku cantik?" seru Randu Wongso. "Randu, sebaiknya cepat kau ringkus dia," berkata Ronggo yang menjadi tidak sabaran. "Meringkus burung molek ini perkara mudah, sobatku. Lihat, aku akan tangkap pinggangnya. Betapa nikmatnya merangkul tubuhnya." Setelah berkata begitu, dengan satu gerakan, Randu Wongso berkelebat. Begitu cepatnya gerakan orang ini, tahu-tahu tangan kirinya sudah meraih pinggang Lestari sedang tangan kanan menjamah dadanya. "Bangsat, kurang ajar," teriak Lestari marah sekali. Sinar putih menyambar ke arah lambung Randu Wongso disertai suara bersuit. Kaget lelaki ini bukan olah-olah, sambaran angin yang datang sangat berbahaya. Mau tak mau, segera dia lepaskan pegangannya di pinggang si gadis dan melompat mundur. Di hadapannya kini, Randu melihat Lestari berdiri memegang sebuah seruling terbuat dari perak. Benda ini berkilat-kilat tertimpa sinar matahari pagi. Randu berpaling pada Ronggo lalu bertanya, "Sobatku, sebenarnya siapakah si cantik berbaju merah ini? Kulihat gerakan ilmu pedangnya boleh juga. Siapa dia nanti saja kita bicarakan. Aku tak mau kamu membuang waktu. Kas tangkap dia." "Baiklah sobatku, rupanya kau sudah tidak sabaran." Kembali Randu Wongso bergerak. "Majulah kalau ingin mampus," kata Lestari ketika dilihatnya Randu Wongso datang mendekat. Sambil tertawa, Randu Wongso melangkah menghampiri si gadis. Tiba-tiba Randu menyergap ke depan. Lestari menghantamkan sulingnya ke arah dada lawan. Namun kali ini dia tertipu. Serangan Randu Wongso hanya pura-pura saja karena
Sedetik kemudian, dia sudah berpindah kedudukan dan berkelebat ke jurusan lain. Lestari tak kalah cepat. Dia putar gerakan tangannya dan sulingnya kini justru menusuk ke muka lawan. Ketika Randu Wongso berkelit untuk menghindarkan mukanya, Lestari lepaskan satu pukulan tangan kosong dengan kanan kiri. Untuk kedua kalinya, Randu Wongso dibuat terkejut. Dia benar-benar sadar kini kalau Dara berbaju merah yang tadi dianggapnya sepele itu tak bisa dipandang enteng. Gawat, bisakah Lestari lepas dari jeratan Randu Wongso? Lestari tak kalah cepat. Dia putar gerakan tangannya dan sulingnya kini justru menusuk ke muka lawan. Ketika Randu Wongso berkelit untuk menghindarkan mukanya, Lestari lepaskan satu pukulan tangan kosong dengan tangan kiri. Untuk kedua kalinya, Randu Wongso dibuat terkejut. Dia benar-benar sadar kini kalau sang Dara berbaju merah yang tadi dianggapnya sepele itu tak bisa dipandang enteng. Di balik wajah yang jelita, di belakang gerakan tubuhnya yang halus gemulai itu, tersembunyi satu ilmu silat tinggi. Kalau tak segera ku ringkus gadis ini, bisa berbahaya, kata Randu Wongso dalam hati. Dengan gerakan bernama pelangi menggelung langit, dia menyambar dari samping kiri. Gerakannya aneh, perlahan sekali seperti acuh tak acuh dan sangat mudah untuk dibalas hantam. Namun Lestari, walau tidak banyak pengalaman, telah digembleng oleh gurunya si pemusnah iblis secara meyakinkan. Dia tegak menunggu dengan waspada. Ketika lawan sampai di hadapannya, baru dia bersurut 2 langkah. Betul saja, apa yang diduganya, lawan tiba-tiba membuat gerakan susulan. Baru serangan Randu bergerak setengah jalan, Lestari sudah menyongsong mendahului dengan satu tendangan ke arah hulu hati lawan. Tapi serangan ini hanya mengenai tempat kosong karena Randu Wongso berhasil mengelakkannya. Dengan penasaran, Lestari lepaskan pukulan tangan kosong dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Randu Wongso juga tak kalah jengkelnya. Dia ingin tahu sampai di mana ketinggian ilmu lawan. Serangan Lestari disambutnya dengan pukulan tangan kosong pula. 2 larik angin menderu, saling labrak satu sama lain. Lestari rasakan tubuhnya bergoyang gontai. Serta-merta ia lipat gandakan tenaga dalamnya. Namun ternyata tenaga dalam lawan jauh lebih tinggi. Sekali mendorongkan tangan kanannya ke depan, maka Lestari terjajar ke belakang. Selagi dia coba mengimbangi diri, Randu Wongso menyergap. Celaka, seru Lestari dalam hati ketika dilihatnya lawan berhasil merampas suling peraknya. Dengan senjata ini, Randu Wongso kemudian berusaha menotok pundak sang Dara. Sekali totokan itu mengena, maka akan lumpuhlah sekejut tubuh Lestari. Masih untung gadis ini cepat mengelak hingga terhindar dari bahaya. Ronggo Bogoseto yang sejak tadi menyaksikan perkelahian 2 orang itu dengan berdebar, kini mulai was-was apakah Randu Wongso akan mampu menangkap sang Dara. Sikap yang tertawa-tawa cengengesan membuat pemuda ini jadi jengkel. Randu, lakukan pekerjaanmu dengan cepat. Kau berhasil merampas senjatanya, masa akan menangkapnya saja? Kau membutuhkan waktu begitu lama. Aku tahu apa yang aku kerjakan, Ronggo. Randu Wongso kini berbalik nampak kesal. Lalu ia menghadapi Lestari kembali. Gadisku cantik, katanya. Jika kau mau serahkan diri secara baik-baik, aku berjanji tidak akan mencideraimu. Bagaimana? Kau tahu, pemuda sobatku ini putra orang terpandang, memiliki kekayaan.
Jika kau ikut dengan dia, pasti kau bahagia. Baiklah, aku akan menyerah saja, kata Lestari. Tapi makan dulu ini. Hampir tak terlihat kapan Lestari menggerakkan tangannya. Tahu-tahu lusinan senjata rahasia berbentuk jarum merah menderu ke arah Randu Wongso. Wah, hebat juga senjatamu ini, memuji Randu Wongso. Terpaksa aku memakai suling perakmu untuk menghadapinya. Randu Wongso sebatkan suling perak milik Lestari yang barusan dirampasnya. Tring, tring, tring. Semua senjata rahasia berbentuk jarum meni mentah dan luruh ke tanah. Berdebarlah Lestari ketika melihat kejadian itu. Manusia keparat ini tinggi sekali ilmunya. Ada rasa takut di hati sang dara kini. Dia menghantam dengan kedua tangannya, lalu susul dengan tendangan. Tapi orang yang diserang lenyap dari hadapannya. Gadis cantik, aku di sini. Mengapa menyerang tempat kosong? Ejek Randu. Suaranya datang dari sebelah kanan. Cepat Lestari memukul ke arah ini. Lagi-lagi kau menyerang tempat kosong. Aku ada di sebelah kirimu. Kembali suara Randu Wongso terdengar dan sekali ini memang datang dari kiri. Setan, kutuk Lestari. Penasaran, gadis ini menghantam ke kiri. Justru di saat itu, satu totokan tiba-tiba bersarang di punggungnya. Lestari mengeluh pendek. Tubuhnya tak bisa digerakkan lagi. Kaku tegang di tempatnya berdiri. Jalan suaranya pun tertutup. Randu Wongso melangkah ke hadapan Lestari sambil tertawa gelak-gelak. Ronggo Bogoseto pun tak kurang gembiranya. Dia berputar-putar mengelilingi Lestari. Ketika berhenti di depan si gadis, enak saja dia mencuil dagu Lestari dengan tangan kirinya. Gadis cantik, akhirnya kami ringkus saja. Kalau tadi kau mau menurut secara baik-baik, tentu tak begini jadinya. Nah, sekarang kau harus ikut aku ke Jember. Aku akan sediakan rumah bagus dan tempat tidur mewah untukmu. Ronggo berpaling pada Randu. Tolong naikkan dia ke bahu kiriku. Ronggo, tangan kananmu yang patah itu membuatmu sulit memanggulnya meski di bahu kiri. Biar aku yang mendukungnya. Tidak bisa, sentak Ronggo Bogoseto. Tentu saja pemuda ini tak percaya pada lelaki itu. Kau tak usah cemburu padaku, sobat. Aku tahu kau ingin bersenang-senang dengan gadis ini. Tapi kalau kau jadi tambah celaka sebelum sempat melakukannya, apa enak? Candi kediamanku lebih dekat dari sini. Bagaimana kalau kita bawa ke sana saja? Nanti baru kau pindah ke Jember. Buset, gadis secantik ini hendak dibawa ke tempatmu yang kotor buruk itu. Jangan ngaco Randu. Gadis ini bukan perempuan sembarangan. Jika dia mau menuruti kemauanku, aku akan ambil dia jadi istri. Walah, jadi aku tidak akan kebagian. Aku tidak suka mendengar ucapanmu itu. Dia milikku sendiri. Kau boleh kembali ke candi dan meneruskan memuaskan nafsumu dengan gadis berkulit hitam manis itu. Tapi aturan macam itu tak ada kita janjikan sebelumnya, sobatku. Ujar Randu Wongso pula. Sudahlah, kau jangan bicara melantur terus. Nanti aku tambahkan uang untukmu, kata Ronggo. Lalu tanpa bantuan Randu Wongso, pemuda ini panggul tubuh Lestari di bahu kirinya. Baru saja tubuh Lestari melintang di bahunya, tiba-tiba terdengar satu bentakan. Pemuda keparat, turunkan gadis itu. Ronggo terkejut. Randu tak kalah kagetnya. Seorang pemuda berpakaian putih-putih dari balik semak-semak. Di belakangnya mengikuti seekor kuda putih polos tinggi dan kekar. Ronggo, siapa manusia ini? Bertanya Randu Wongso tanpa melepaskan pandangannya dari pemuda berkuda putih itu. Dia kunyuk yang mengaku sahabat gadisku ini. Hebat benar laganya. Seperti gadis ini miliknya. Ayo Randu, menolongku jangan kepalang tanggung.
hajar dia sampai mampus. Randu Wongso seorang yang banyak pengalaman, walau jelas pemuda di hadapannya itu tampak sederhana, namun dari gerak-geriknya jelas dia membekal ilmu yang tidak rendah. Apalagi suara bentakannya tadi begitu keras menggetarkan liang telinga. Sebelumnya, ia pun telah mendengar cerita Ronggo bahwa pemuda ini memiliki ilmu pedang yang jauh lebih tinggi dari yang dikuasai ayahnya. Akankah terjadi pertarungan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.